Seakan tak mau kalah dari sinar kemewahan skuad timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan PSSI membangun super tim untuk menyempurnakan tim kepelatihan yang sudah ada. Gerbong lama disingkirkan dan kepingan-kepingan baru telah dikumpulkan. PSSI tampaknya benar-benar ingin membangun sejarah baru bersama Coach Patrick. Mereka yang dipanggil ke Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di bidangnya. Semuanya pun dari Belanda. Yang terbaik di bidangnya. Yang membuat aroma Holland Bakery yang tercium di skuad timnas Indonesia. Kehadiran para staf ahli ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas permainan dan fisik para pemain timnas Indonesia. Setidaknya ada 7 nama baru yang telah ditambahkan 7 ke nama daftar baru, guys. super tim Patrick 7. Kluivert. Lantas, siapa dan apa peran mereka untuk skuad Garuda? Oke, ini yang kita mau tahu apa peran mereka. Ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Salam Ramadan yang ke-16 ya. Ramadan ini sudah hampir separuh daripada bulan Ramadan, jadi mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, saya ingin berbicara hari ini terkait dengan kepelatihan yang ada di Indonesia saat ini. Di akhir pekan ini guys, kita santai-santai ya. Jangan terlalu serius. Jadi mana yang boleh kita kongsikan, kita kongsikan. Oke, Pastor Patrick Kluivert, Lanzat, Cruyff dan juga Van den Boeck itu antara jajaran kepelatihan timnas Indonesia yang mana masing-masing mempunyai tugasan yang tersendiri. Oke, kalau Patrick Kluivert ini adalah ketua pelatih, yaitu mengambil keputusan final hasil diskusi dengan kedua asistennya. Kalau Pastor menganalisa dan mempersiapkan timnas Indonesia. Kalau Lanzat menganalisa calon tim lawan. Kalau Cruyff dan Van den Boeck membangun culture sepak bola baru di Indonesia dengan pembinaan pemain-pemain muda di kelompok umur. Oke, itu serba sedikit. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kepelatihan yang ada di Indonesia daripada Belanda. Pada saat ini pelatih daripada yang menjaga pemakanan, menjaga postur tubuh, masing-masing lah ada dia punya tugas-tugas. Oke, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Sebelum itu guys, ada 4 hari lagi berbaki. Indonesia akan melawan Australia. Jadi masing-masing kita mendoakan, menandatangan di bulan yang mulia ini untuk kemenangan timnas Indonesia lawan Australia nanti. Apapun yang berlaku, kita tetap optimis dengan materi yang ada sekarang ini di timnas Indonesia itu memungkinkan mereka akan membuat kejutan melawan Australia nanti, insya-Allah. Semoga saja kita memberikan dukungan yang penuh walau di mana kita berada pada tanggal 20 Maret ini guys. Oke, kita terus kepada video ini. Era baru dimulai. Tim kepelatihan timnas Indonesia era Kluivert yang bikin merinding. Kita nonton dulu video ini guys. Nanti saya akan memberi reaksi di akhir video nanti. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak video ini. Sebelum adanya tambahan 7 nama, Patrick Kluivert sudah dibekali 4 asisten pelatih. Yang pertama adalah Alex Pastoor, pelatih berpengalaman di sepak bola Belanda. Alex kabarnya yang akan jadi otak kedua di balik skema permainan timnas Indonesia. Selain analisisnya yang jitu, Alex juga punya pemikiran detail taktik yang sudah teruji di beberapa klub top Belanda. Lalu ada Danny Lanzat. Jika Alex akan memikirkan tentang taktik dan output di lapangan, maka Lanzat diperkirakan akan menjaga keutuhan dan kekompakan tim. Kluivert sendiri sudah mengatakan bahwa salah satu kelebihan Lanzat yang akan membantunya adalah dia bisa bahasa Indonesia dan sedikit banyak paham budaya Indonesia. Lanzat bisa bahasa Selain Indonesia. Selain 2 nama itu ada Sjoerd Woedenberg sebagai pelatih kiper. Meski tidak berkarir sebagai pemain sepak bola profesional, Woedenberg telah cukup lama membangun karir sebagai seorang pelatih.
Pelatih yang sebelumnya bekerja untuk Dewa United ini telah mengantongi lisensi Ah, UEFA Dewa A United. khusus pelatih kiper. Sementara untuk tim nasional U23, Coach Patrick memiliki sosok Gerald Vandenberg. Selain akan menangani timnas Indonesia U23, Gerald akan merangkap sebagai asisten pelatih ketiga U23, di guys. tim nasional senior. Golden Selain Book itu, nih. Gerald juga akan bersinergi dengan pelatih-pelatih di timnas U20 dan U17. Ex-pemain Ajax Amsterdam itu diminta menjadi penghubung dalam menyatukan filosofi permainan di segala jenjang usia tim nasional. Pelatih fisik. Nah, Tengok, jika ada kalian pelatih melihat fisik. tim-tim profesional di Eropa, pelatih kepala tentu butuh bantuan staf ahli dalam menjalankan pekerjaannya. Dan PSSI pun berusaha mewujudkan itu dengan mendatangkan orang-orang terbaik di bidangnya. Orang pertama yang didatangkan adalah pelatih fisik. Dia adalah mantap, Quentin Jacoba. Pria berusia Quentin 37 Jacoba. tahun ini bukan sosok yang asing bagi Coach Patrick, sebab dirinya sudah pernah bekerja di bawah arahan Patrick saat sang pelatih membidani timnas Curaçao beberapa tahun lalu. FYI saja, Quentin ini punya latar belakang sepak bola. Sebelumnya ia pernah bermain di klub-klub Belanda macam FC Eindhoven dan Willem II. Pengalaman sebagai pemain memberinya pemahaman mendalam tentang aspek fisik yang dibutuhkan oleh para atlet. Selain di Curaçao, Jacoba punya pengalaman di klub-klub lain. Ia juga pernah bekerja di NAC Breda. Posisi terakhir yang ia jabat adalah pelatih fisik di klub Turki Adana Demirspor. Keberadaan Quentin di tim kepelatihan Patrick Kluivert kabarnya cukup penting sebab kualitas fisik masih jadi pekerjaan rumah bagi timnas Indonesia. Kualitas fisik pemain-pemain Liga Indonesia masih terpaut jauh dari pemain yang berkarir di Eropa. Nantinya Quentin bertugas untuk menyamaratakan kualitas stamina, ketahanan tubuh, dan massa otot pemain Indonesia. Oke, fisioterapis. Jika Fisioterapis ada lagi, fisik, guys. maka harus ada sosok yang ahli di bidang fisioterapis. Karena jika fisik sudah terkuras dan pemain cedera, maka pelatih fisik akan membutuhkan fisioterapis yang bagus untuk mengembalikan fungsi tubuh dan kemampuan bergerak dari pemainnya. Maka dari itu PSSI menunjuk fisioterapis yang juga dari Belanda. Bukan cuma satu, melainkan dua sekaligus. Mereka adalah Leo Echtel dan Chesley Tenover. Pertama, kita akan mengenal Chesley terlebih dahulu. Chesley pernah jadi bagian dari Ajax Amsterdam. Dirinya menjadi fisioterapis yang menangani tim muda Ajax. Dirinya sangat mendalami tentang rehabilitasi dan kebugaran seorang atlet. Ciri khas dari gaya perawatan Chesley adalah penggunaan metode tradisional. Menariknya, Chesley dikabarkan punya keturunan Indonesia dari kakek buyutnya. Itu diungkapkan melalui salah satu postingan Instagramnya. Berbeda dengan Chesley yang lebih konvensional, metode Leo lebih modern. Menurut CNN Indonesia, Leo Echtel merupakan fisioterapis ternama di Belanda. Jam terbangnya di pentas internasional terbilang tinggi, terutama di sektor olahraga sepak bola. Leo kabarnya pernah menangani pemain-pemain AC Milan dan Inter Milan. Dua orang ini tampaknya bukan sekedar tukang pijit biasa. Oleh sebab itu, kehadiran Leo dan Chesley diharapkan memberi kontribusi besar pada kualitas fisik pemain agar tidak rentan cedera. Video analis. Tak lupa, PSSI juga menambahkan staf yang membidangi video analis di tim kepelatihan timnas Indonesia. Ini baru lah. Posisi sebelumnya kosong sejak kepergian Kim Jong-jin yang hengkang bersama Shin Tae-yong. Nantinya jabatan itu akan diisi oleh Jordi Kluitenberg. Pria Belanda berusia 32 tahun ini sudah diresmikan oleh PSSI. Jordi tercatat sudah mulai bekerja untuk timnas Indonesia per 1 Februari kemarin. Ia merupakan seorang analis pertandingan yang telah bekerja di berbagai klub sepak bola Eropa sebelum dikaitkan dengan timnas Indonesia. Jika melihat riwayatnya di Transfermarkt, Jordi sudah pernah bekerja di PSIS Volley U21, SC Heerenveen dan Adana Demirspor. Saat ditunjuk sebagai analis video timnas Indonesia, Jordi sebetulnya masih terikat kontrak hingga 2026 dengan klub Serie C Italia, Triestina. Dilansir Tribun News, kepindahannya ke Indonesia memakan biaya. Bayar kompensasi kontrak secara rinci berapa nilainya.
Sebagai seorang analis video, tugas utama Jordi Cuytenberg adalah menganalisis pertandingan bermodalkan data dan rekaman video baik permainan tim sendiri maupun tim lawan. Jordi dapat membantu Coach Patrick untuk merancang strategi. Keuntungan memiliki Jordi di tim kepelatihan, timnas Indonesia bisa memiliki persiapan yang lebih matang jelang pertandingan. Tak cuma itu, tim kepelatihan jadi punya data yang cukup untuk meningkatkan performa setiap individu pemain. Oke guys, sebelum kita pergi tim developer ini, tadi hampir lengkap sudah. Semua ada dia punya penganalisa daripada fisiknya, fisioterapinya, kemudian analisis permainan, sama ada permainan timnas Indonesia ataupun permainan lawan. Jadi kalau diikutkan materi semua ini, kira Indonesia ini full complete squad untuk ke Piala Dunia sebenarnya. Cuma saja keberuntungan dan juga kita lihat nanti bagaimana. Mudah-mudahan kita doakan. Memang akan perubahan yang besar lah untuk dari segi taktikal ini. Nah, sekarang ini ada lagi tim developer. Kita pergi tim developer pula guys. Tim developer juga jadi posisi yang mendapat perhatian dari PSSI. Erick Thohir menunjuk Bram Verbruggen dan Regy Blinker untuk mengisi jabatan tersebut. Kita akan berkenalan satu persatu, dimulai dari Mas Bram dulu. Saat ini dirinya tercatat menjalani double job lantaran masih bekerja untuk Go Ahead Eagles. Ia menjabat posisi yang sama di klub Belanda itu sejak 2023. Bram berperan dalam membangun kohesi tim, mendukung pengembangan individu pemain dan meningkatkan dinamika tim secara keseluruhan. Bram memiliki latar belakang psikologi konseling dan pernah bekerja di Vitesse sebagai scouting dan di Valencia sebagai pihak yang mengelola program talenta internasional. Semua pengalaman kan guys. Adalah salah satu legenda di sepak bola Belanda. Regy Blinker pernah satu tim dengan Ronald Koeman, Frank de Boer, Frank Rijkaard hingga Dennis Bergkamp di timnas Belanda pada tahun 1993. Regy dikenal memiliki metode pendekatan yang bagus untuk menjaga komitmen pemain muda. Harapannya gak ada lagi tuh generasi emas yang hilang saat memasuki usia emas. Tangan kanan Jeret. PSSI juga menunjuk Frank van Kempen sebagai asisten pelatih Gerald Vandenburg di timnas U23. Dilansir Jawa Post, Frank memiliki CV yang cukup mentereng. Pernah jadi asisten pelatih di VVV Venlo dan timnas Belanda U20. Pernah bekerja sebagai pelatih kepala di Roda JC U19 dan Sparta Rotterdam U21. Serta pernah jadi analis video di PSV Eindhoven. Frank van Kempen yang memiliki pengalaman di Eropa akan fokus pada pengembangan bakat-bakat muda Indonesia. Dia berusaha membantu mereka meraih impian besar di panggung internasional. Back Brighton, Jean-Paul van Hecke dan ex-striker Bolonya Sidney van Hooijdonk jadi pemain yang pernah merasakan polesan Frank Kempen. Jadi gak sabar lihat Hoki Caraka berkarir di Eropa. Oke guys, kalau melihat segala-galanya ini yang disediakan oleh Bapak Erick Thohir ini, apa yang diberikan Bapak Erick Thohir sebenarnya dengan kemampuan beliau sebagai ketua umum PSSI, dia telah memberikan semaksimal mungkin daripada kepala pelatih, asistennya, pelatih fisiknya, pelatih fisioterapinya, pelatih penjaga gol, pelatih analisis, semua guys lengkap. Komplit. Kalau diikut timnas Indonesia ini punya skuad yang komplit, lengkap dengan kesemuanya. Cuma saja timnas Indonesia tidak mempunyai terlalu banyak masa ya untuk berkumpul, bergabung bersama pemain dan juga kepelatihan ini. Sebab hanya tinggal berapa hari lagi guys? 4 hari lagi Indonesia akan lawan Australia. Jadi kalau contohlah pelatih fisik, dia tidak bisa membina fisik-fisik pemain ini dalam masa beberapa hari. Ini membutuhkan masa yang lama, berbulan, bertahun, untuk menyiapkan seorang pemain dengan ciri-ciri fisik yang baik. Tetapi apapun,
pemain-pemain ini sebenarnya sudah pun bersiap sedia dari segi fisik, karena di klub masing-masing mereka juga punya pelatih fisik masing-masing ya di klubnya. Jadi mereka juga dari segi fisik itu sebenarnya sudah bersiap sedia untuk membela timnas Indonesia sebaik mungkin. Dan saya pasti juga Bapak Erick Thohir dan juga jajaran kepelatihan ini telah memberikan yang paling terbaik dan telah memberikan kata-kata semangat kepada semua pemain untuk bermain habis-habisan, bermati-matian sehingga titisan darah yang terakhir untuk melawan Australia ini di Sydney ini. Jadi kita tahu walaupun masa itu agak mepet, begitu singkat sekali, tetapi dengan tactical daripada Belanda yang memang sudah sedia menyatu dengan pemain-pemain ini, karena semua pemain-pemain ini kebanyakannya berasal daripada Belanda, daripada Eropah. Mereka tahu apa yang mereka lakukan melalui tactical pelatih ini nanti. Dan mereka memang sebenarnya akan bermain habis-habisan, saya pasti. Terutamanya Kapten Bang J, kemudian Tom Haye, dan pemain amunisi yang baru Oli Romini. Dan di bagian lini pertahanan saya pasti semua akan total out dengan permainan mereka. Kayak Justin Umne, Kevin Dix, Shandy Walsh, Jordi Amat. Jika mereka diberi kepercayaan untuk bermain di starting 11, mereka akan lakukan yang paling terbaik. Jadi kita doakan guys, semoga timnas Indonesia ini akan mendapat kemenangan melawan Australia ini. Saya optimis menang saja guys. Saya tidak menargetkan Indonesia ini untuk seri ataupun imbang. Saya target kemenangan. Karena dengan kemenangan semangat main akan berkobar-kobar melawan Bahrain dan juga China nanti dan juga Jepang. Itu di bulan Juni lah lawan China dengan Jepang. Tapi yang dua perlawanan ini melawan Australia 20 Maret, 25 Maret akan melawan Bahrain di GBK ini. Jadi sama-sama kita mendoakan yang terbaik dan kemenangan untuk timnas Indonesia. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.